Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Nadia Putri Ramadhani dengan PM akhir 253, kemudian ada Zurian Nirwana Mesa Putra dengan PM 3 angka terakhir 261, kemudian ada Al-Fatih Ramadan dengan PM 3 angka terakhir 265, kemudian ada Rafa Pramudio dengan PM 3 angka terakhir 279. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai akuntansi lesor. Di akuntansi lesor ini ada ekonomi leasing. Jadi di sini ada contoh. Pembayaran sewa ditetapkan sebesar 20.711. Jadi ini penting untuk dipahami bahwa CNH ini pihak yang menyewakan, yang menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan penyewa. CNH ini menentukan pembayaran ini menggunakan tingkat pengembalian, tingkat implisit yang diperlukan untuk membenarkan penyewa backhoe. Dalam menentukan tingkat implisit, CNH ini mempertimbangkan peringkat kredit Ivanhoe, jangka waktu sewa, dan status nilai sisa. Dijamin versus tidak jamin. Nah, pada contoh 1 dan 2, CNH ini menentukan tingkat implisit sebesar 4%, nilai wajar peralatan sebesar 100.000 dan nilai sisa sebesar 5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa. Nah, di sini ada tabel dari perhitungannya. Nilai wajar peralatan yang disewakan ini sebesar 100.000. Lalu kurangnya nilai sekarang dari nilai sisa, yaitu dari 5.000 menggunakan rumus present value. Ketemunya 4.109. Lalu jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lesor melalui pembayaran sewa ini senilai 95.000. Dari 100.000 dikurangi dengan pengurangnya. Lalu 5 pembayaran sewa awal tahun untuk menempatkan pengembalian ini adalah 20.000 dari rumus present value. Dari 95.000 dikali dengan bunganya dan tahunnya. Jadi seperti yang telah ditunjukkan ini, jika terdapat nilai sisa baik yang dijamin maupun tidak, CNH ini tidak perlu memperoleh pengembalian sebesar itu dari pembayaran sewa. Jadi oleh karena itu pembayaran sewa berkala akan lebih rendah. Lalu selanjutnya ada klasifikasi sewa oleh lesor. Jadi untuk tujuan akuntansi, pemberi sewa ini mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi, agar suatu sewa ini menjadi sewa pembiayaan. Itu harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes. Untuk memenuhi salah satu dari 5 tes ini, lesor harus mentransfer kendali atas sebagian besar aset dasar kepada penyewa atau memberikan kepemilikan aset dasar kepada penyewa. Nah, di sini ada 5 tes, yaitu yang pertama ada tes pengalihan kepemilikan, lalu tes opsi pembelian, tes jangka waktu sewa, tes nilai sekarang, tes penggunaan alternatif. Jadi untuk tes pengalihan kepemilikan ini, apakah sewa mengalihkan kepemilikan aset dasar kepada penyewa pada akhir jangka waktu sewa? Jika tidak, turun ke tes selanjutnya, seperti itu dan seterusnya. Lalu jika ada yang iya, jadi lesor ini mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Lalu jika tidak, lesor ini mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi. Jadi semua sewa yang tidak memenuhi salah satu tes diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Dalam sewa operasi, lesor ini memberikan hak untuk menggunakan aset dasar selama jangka waktu sewa, tetapi bukan kepemilikan. Aset dasar itu sendiri menyajikan tes klasifikasi sewa yang digunakan untuk menentukan apakah lesor ini harus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Lalu selanjutnya ada tes pengalihan kepemilikan. Jadi jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lese, lesor ini mengklasifikasikan sewa tersebut sebagai sewa pembiayaan. Uji ini tidak dikontroversial dan mudah ditetapkan dalam praktik. Lalu ada uji opsi pembelian. Jadi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uji opsi beli ini terpenuhi jika terdapat keyakinan yang cukup memadai bahwa penyewa akan melaksanakan opsi tersebut. Jadi opsi sewa guna usaha ini memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset acuan yang diharapkan pada tanggal opsi dapat dilaksanakan. Lalu ada uji jangka waktu sewa. Ketika jangka waktu sewa merupakan bagian utama dari sisa umur ekonomis aset sewaan, lesor ini harus menggunakan metode keuangan dalam akuntansi untuk transaksi sewa guna usaha. Pertanyaannya ini adalah bagaimana utama dari umur ekonomis aset sewa guna usaha. Jadi ASB ini menyatakan bahwa lise harus menggunakan pertimbangan dan menawarkan faktor-faktor tambahan untuk dipertimbangkan dalam panduan penerapan untuk IFRS. Jadi untuk membantu pengambilan keputusan ini,
Untuk keperluan pekerjaan rumah Anda, jika jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari umur ekonomis aset sewa, asumsikan bahwa sewa tersebut memenuhi persyaratan sewa. Lalu ada uji nilai sekarang. Jika nilai kini dari pembayaran sewa cukup mendekati nilai wajar, lessor ini secara efektif mengalihkan kendali atau kepemilikan aset kepada lessee. IASB ini mengakui bahwa menentukan nilai wajar yang mendekati nilai wajar seringkali melibatkan pertimbangan yang signifikan, dan oleh karena itu memberikan panduan penerapan tambahan terkait pengujian ini. Lalu ada pembayaran sewa. Seperti yang dibahas sebelumnya, pembayaran sewa umumnya ini mencakup hal-hal. Yang pertama, pembayaran tetap, lalu pembayaran variabel, lalu ada nilai sisa. Pembayaran terkait opsi pembelian atau penggantian yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh lessee. Lalu ada tingkat diskonto. Lessor ini harus menggunakan tingkat implisit untuk menentukan nilai kini dari pembayaran. Tingkat ini itu didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada awal masa sewa menyebabkan nilai kini agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset yang disewakan. Lalu ada pengujian alternatif. Jika pada akhirnya masa sewa lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset, diasumsikan bahwa lessor telah mengalihkan kendali atau kepemilikan aset tersebut kepada lessee. Lalu selanjutnya ada pengukuran dan penyajian akuntansi. Jadi lessor ini mencatat sewa pembiayaan dengan cara yang sama seperti akuntansi penjualan aset dengan pinjaman, yaitu dengan menghilangkan aset dan mencatat piutang sewa sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa. Jadi lessor kemudian mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama masa sewa dengan menggunakan nilai efektif. Metode bunga piutang sewa ini dihitung sebagai piutang sewa sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa ditambah nilai sekarang dari jaminan dan tidak dijamin nilai sisa. Lalu ada akuntansi untuk sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan ini sering dibagi menjadi sewa jenis penjualan dan sewa pembiayaan langsung. Biasanya sewa pembiayaan penjualan ini muncul ketika produsen atau dealer ini menggunakan sewa sebagai sarana pemasaran produk mereka. Lalu ada contoh pembiayaan atau jenis penjualan. Untuk mengilustrasikan akuntansi lessor untuk sewa pembiayaan, ini ada contoh dari CNH Global yang sebelumnya. Di sini saya mengulangi informasi yang relevan bagi CNH dalam akuntansi transaksi sewa ini. Jadi jangka waktu sewa ini adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mewajibkan pembayaran sewa yang sama di awal setiap tahun berdasarkan anuitas jatuh tempo. Lalu backhoe tersebut memiliki nilai wajar sebesar 100.000 pada awal masa sewa, estimasi umur ekonomis 5 tahun, dan nilai sisa terjamin sebesar 5.000 yang lebih rendah dari nilai wajar backhoe yang diharapkan pada akhir masa sewa. Lalu selanjutnya asumsikan aset dasar atau backhoe ini memiliki biaya sebesar 85.000 bagi dealer. Perjanjian sewa tidak memiliki opsi perpanjangan backhoe kembali ke CNH setelah masa sewa berakhir. Lalu penagihan pembayaran dengan CNH mungkin terjadi, dan CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pembelian sebesar 4% per tahun. Lalu di sini ada ilustrasi perhitungan pembayaran sewa. Nilai wajar peralatan yang disewakan sebesar 100.000. Pengurangnya nilai sekarang dari nilai sisa menggunakan rumus present value. Ketemunya 4.109. Jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lessor melalui pembiayaan sewa sebesar 95.000. Lalu 5 pembayaran sewa awal tahun untuk mendapatkan pengembalian 4%, 20.711. Jadi TNH ini menentukan pembayaran sewa berdasarkan tingkat implisit yang diperlukan untuk membenarkan penyewa aset dalam menentukan tingkat dan apakah nilai sisa dijamin atau tidak dijamin. Dalam contoh CNH atau Ivanhoe, ketika nilai sisa terbaik, CNH tidak perlu mendapat pengembalian yang besar dari pembayaran sewa sehingga pembayaran sewanya lebih rendah. Lalu di sini ada tes dan penilaian. Yang pertama ada ini klasifikasi sewa jenis penjualan. Tesnya transfer dari kepemilikan tes. Penilaiannya ini adalah pengalihan kepemilikan tidak terjadi, aset kembali ke CNH pada akhir masa sewa. Lalu tes pembelian tes opsi, tidak ada opsi pembelian dalam sewa. Lalu jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa sama dengan umur ekonomis aset 100%. Oleh karena itu sewa tersebut memenuhi uji jangka waktu sewa. Lalu hadiah tes nilai. Jadi nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 100.000, yaitu 100% lebih besar dari atau sama dengan 90% dari nilai wajar backhoe. Oleh karena itu sewa tersebut memenuhi ujian nilai sekarang. Lalu alternatif
karena aset dikembalikan ke CNH dengan beberapa nilai sisa, ujian penggunaan alternatif tidak dipenuhi. Lalu ada rumusnya nilai sekarang dari pembayaran. Nilai sekarang present value. Jadi 20.000 dikali dengan bunga dan tahunnya ketemunya 94.890. Nilai sekarang dari nilai sisa ini sama menggunakan rumus present value. Dari 5.000 dikalikan dengan 5.000 ketemunya 4.109 dan jumlah totalnya 100.000. Jadi sewa guna usaha ini memenuhi kriteria klasifikasi sebagai sewa guna usaha untuk pembiayaan. Karena nilai kini dari pembayaran sewa guna usaha sama dengan nilai wajar aset dan jangka waktu sewa guna aset dasar selama jangka waktu sewa guna usaha. CNH ini menghitung piutang sewa guna usaha seperti yang ada pada ilustrasi tersebut. Lalu selanjutnya ada perhitungan piutang sewa. Jadi sewa piutang ini nilai sekarang dari pembayaran sewa ditambah nilai sekarang dari nilai sisa yang dijamin, yaitu 95.000 ditambah 4.109, hasilnya 100.000. Jadi CNH kemudian mencatat piutang sewa guna usaha, harga pokok penjualan dan pendapatan penjualan. Lalu menghapus aset sewa guna usaha. Jadi jurnal untuk mencatat transaksi ini pada 1 Januari adalah piutang sewa dan harga pokok penjualan. Piutang sewa senilai 100.000, harga pokok penjualan senilai 85.000, kepada pendapatan penjualan senilai 100.000 dan inventaris sebesar 85.000. Jadi akibatnya ini CNH melaporkan laba kotor sebesar 15.000. Pada laporan laba rugi, CNH kemudian menyiapkan jadwal amortisasi sewa seperti yang ditunjukkan, menerapkan metode bunga efektif dan mengakui pendapatan bunga sebagai fungsi dari saldo piutang sewa. Nah, ini ada jadwal amortisasi sewa dengan tanggal, tahun sewa pembayaran, bunga, dan pengurangan dari sewa piutang, lalu sewa piutang. Jadi pembayaran sewa sebagaimana disyaratkan dalam sewa 4% dari saldo sebelumnya untuk tabel yang D, kecuali untuk 1 Januari 2022 karena ini adalah anuitas jatuh tempo, jadi tidak ada waktu yang berlalu pada tanggal pembayaran pertama. Jadi oleh karena itu tidak ada bunga yang timbul. Lalu untuk mencari yang C, nah di sini kan setiap tabel ada A, B, dan C-nya. Untuk mencari yang C, dari yang A dikurangi dengan yang B. Lalu saldo sebelumnya dikurangi C. Jadi untuk mencari yang D, ini dikurangi dengan yang C. Jadi saldo sebelumnya pada 1 Januari 2022 100.000 dikurangi dengan yang C. Lalu untuk saldo akhir dari sewa piutang ini adalah setelah penyusutan 79.288. Ini berlanjut terus sampai tahun terakhir hingga sewa piutangnya ini 0, hingga saldonya ini 0. Lalu pada tanggal 1 Januari 2022 CNH ini mencatat penerimaan pembayaran sewa tahunan pertama sebagai berikut. Nah, pada tabel ini pada 1 Januari 2022, jadi CNH ini mencatat penerima pembayaran yaitu kas uang tunai sebesar 20.711 kepada piutang sewa. Lalu selanjutnya ada konsep dasar. Jadi pendapatan bunga untuk pihak yang menyewa dapat berbeda dengan beban bunga untuk pihak yang menyewakan karena jumlah piutang sewa ini berbeda dengan jumlah kewajiban sewa. Jadi pada tanggal 31 Desember, CNH ini melaporkan sewa guna usaha dalam laporan posisi keuangan di antara aset lancar dan aset tidak lancar. Piutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama digolongkan sebagai aset lancar dan sisanya digolongkan sebagai aset tidak lancar. Ini ada jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu piutang sewa kepada pendapatan bunga senilai 3.171. Lalu selanjutnya ini laporan laba rugi tahun 2022. CNH ini menyajikan pos pendapatan dan beban yang ditunjukkan pada gambar ini, yaitu aset lancar dari piutang sewa 3.000 ditambah 17.000 sekian. Ini dari bunga dan pengurang sewa. Jadi ini adalah tahun sewa pembayaran senilai 22.000 senilai 20.711. Lalu aset tidak lancar investasi
dari piutang sewa senilai 61.749 dari saldo terakhir pada tahun sebelumnya dikurangi dengan piutang sewa ini ketemunya 61.749. Lalu ada penyajian laporan laba rugi. Jadi ini ada contoh tabel penyajian laporan laba rugi penjualan, yaitu pendapatan penjualan dengan pengurangnya harga pokok penjualan. Lalu pendapatan lainnya, pendapatan bunga 3.171. Lalu entry untuk mencatat penerimaan pembayaran pada tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunga pada tahun 2023 ini adalah uang tunai kepada piutang sewa senilai 20.711. Lalu entry jurnal hingga tahun 2026 mengikuti pola yang sama kecuali untuk tahun 2026. Pada tahun 2026 pembayaran sewa terakhir dilakukan pada tanggal 1 Januari, tetapi aset tersebut tidak dikembalikan ke CNH hingga tanggal 1 Januari. Lalu CNH membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember, yaitu piutang sewa kepada pendapatan bunga senilai 192,19. Jadi akibatnya pendapatan bunga sebesar 192,19 ini diakui untuk tahun 2026 karena nilai sisa bertambah hingga 5.000 pada saat akhir masa sewa. Lalu ketika aset sewaan dikembalikan ke CNH, akun piutang sewa guna usaha dikurangi menjadi 0 dan aset tersebut dikembalikan dan dicatat dalam persediaan, yaitu pencatatannya inventaris kepada piutang sewa sebesar 5.000. Lalu yang terakhir ini ada akuntansi lessor untuk nilai residu. Jadi perspektif lessor nilai residu terjamin. Dalam contoh yang Ivanhoe dan CNH tadi, ini menjamin nilai sisa sebesar 5.000 dalam menghitung jumlah yang akan diperoleh kembali dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai sisa dikurangi dengan nilai wajar bigo untuk mendapatkan jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lessor. Nah, ini ada ilustrasi yang sama dengan ilustrasi yang di atas tadi untuk menunjukkan perhitungan. Saya sudah menjelaskan ini 2 kali, jadi bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas lesser accounting for residual values. Nah, di sini itu kami akan membahas bagaimana lesser atau pihak penyewa aset mencatat transaksi sales type lease atau sewa pembiayaan yang dianggap sebagai penjualan ketika terdapat nilai sisa atau residual value di akhir masa sewa. Nah, nilai sisa itu bisa bersifat guaranteed residual value atau dijamin oleh lessee. Ada pula unguaranteed residual value yang tidak dijamin, jadi penerimaan nilai sisa di akhir masa sewa itu belum pasti. Kemudian kita masuk ke lesser perspective guaranteed residual value. Jadi di sini tuh di gambar pertama ini terdapat kasus pada Ivanhoe CNH. Ivanhoe ini menjamin nilai sisa sebesar 5.000 pound sterling, di mana perhitungannya itu nilai wajar peralatan 100.000, terus nilai kini residual value-nya itu 5.000 dikali 0,82193, jadi ketemu 4.109,65 pound dengan nilai yang harus dipulihkan melalui pembayaran sewa itu 100.000 dikurangi 4.109,65, jadi ketemu 95.890,35 pound. Dan pembayaran sewa tahunan annuity due 5 tahun dan bunga 4% itu sebesar 20.711,11 pound. Jadi karena nilai sisa dijamin, lessor mengakui seluruh nilai aset seolah-olah sudah terjual, termasuk nilai sisa 5.000 pound yang dijamin akan diterima. Kemudian yang gambar kedua ini ada lesser perspective guaranteed residual value. Jadi jika nilai sisa tidak dijamin, maka tidak ada kepastian bagi lessor. Akibatnya hanya bagian nilai yang pasti dapat dipulihkan yang dianggap terjual, dan lessor mengurangi nilai penjualan atau sales revenue dan mengurangi harga pokok penjualan atau cost of goods sold sebesar nilai kini residual value sebesar 4.109,65 pound. Lalu di sini adalah tabel perbandingan di mana perbandingan antara guaranteed residual dan unguaranteed residual. Di komponen pertama itu ada lessee receivable itu 100.000 pada guaranteed residual dan unguaranteed residualnya sama. Kemudian sales price-nya 100.000
pada guaranteed residual dan unguaranteed residualnya sebesar 95.890,35. Kemudian cost of goods sold-nya, guaranteed-nya itu 85.000, sedangkan unguaranteed itu 80.890,35. Kemudian gross profit pada guaranteed itu 15.000, untuk unguaranteed-nya sama sebesar 15.000. Jadi kesimpulannya, walau nilai penjualan dan COGS turun pada kasus unguaranteed, laba kotor atau gross profit tetap sama karena keduanya berkurang sebesar nilai yang sama, yaitu 4.109,65 pound. Kemudian yang gambar di sebelah kanan ini ada jurnal antara guaranteed residual value dan juga unguaranteed residual value. Kemudian selanjutnya ini ada lesser accounting for operating leases. Jadi ini tuh perlakuan akuntansi dari sisi lessor atau pemberi sewa untuk operating lease atau sewa operasi menggunakan contoh kasus Hathaway Disposal Ltd and MNS terkait penyewaan alat cardboard compactor. Jadi di sini tuh yang pertama ada perhitungan dasar lease payment. Jadi Hathaway itu menyewakan compactor kepada MNS selama 3 tahun dengan nilai wajar dan biaya perolehan 60.000 pound, nilai sisa atau residual value sebesar 12.000 pound dengan unguaranteed. Kemudian umur ekonomis aset 5 tahun, tingkat pengembalian sebesar 6% dan pembayaran dilakukan di awal tahun atau annuity due. Kemudian di sini ada perhitungannya, fair value of lease equipment-nya sebesar 60.000 pound. Kemudian PV of residual value-nya itu 12.000 dikali 0,83962, jadi ketemu 10.075,44 pound, dan amount recovered from lease payment-nya itu 60.000 dikurangi 10.075,44 tadi, ketemulah 49.924,56, dan lease payment per year itu 49.924,56 dibagi 2,83339 yang ketemu hasilnya 17.620,8 pound. Maka pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,8 memastikan Hathaway memperoleh tingkat pengembalian 6% atas investasi peralatannya. Kemudian gambar yang di sebelah kanan ini adalah klasifikasi lease. Jadi untuk menentukan apakah sewa ini itu termasuk finance lease atau operating lease, yang dilakukan dengan 5 uji atau lease classification test. Jadi yang uji pertama itu ada transfer of ownership. Jadi untuk tes yang pertama ini ada transfer of ownership. Nah ini tuh tidak terjadi, aset kembali ke Hathaway di akhir sewa. Jadi ini tuh tidak memenuhi syarat dari finance lease. Kemudian tes yang kedua ada purchase option. Itu tidak ada opsi pembelian sehingga ini tuh tidak memenuhi finance lease. Kemudian yang ketiga itu lease term test. Jadi masa sewa 3 tahun dari umur ekonomis 5 tahun, yaitu adalah 60%, lebih kecil daripada 75%. Jadi ini tidak memenuhi syarat dari finance lease. Kemudian present value test. Nah di sini tuh PV lease payment-nya itu 49.924,56 yang ini adalah 83,2% dari 60.000, dimana ini tuh lebih kecil dari 90%. Jadi ini tuh tidak memenuhi syarat dari finance lease. Kemudian yang terakhir itu ada alternative use test. Jadi aset bukan barang khusus masih dapat digunakan kembali setelah sewa, dan ini tidak memenuhi syarat dari finance lease. Jadi kesimpulannya, tidak ada satupun tes yang terpenuhi, maka lease ini tuh diklasifikasikan sebagai operating lease. Selanjutnya ada underlying concept atau konsep dasar. Jadi karena lessor Hathaway itu masih memiliki aset yang disewakan, misalnya compactor, maka Hathaway itu tetap mencatat aset tersebut di neraca dan menyusutkannya selama umur ekonomisnya, bukan hanya selama masa sewa. Dengan kata lain, kepemilikan aset tidak berpindah ke lessee atau penyewa. Kemudian di sini tuh ada
pencatatan penerimaan kas pada setiap tanggal 1 Januari 2022, 2023, dan 2024. Cash pada unearned lease revenue sebesar 17.620,8. Artinya, Hathaway ini menerima kas dari lessee, tetapi karena pendapatan tersebut belum dihasilkan sepenuhnya, maka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned lease revenue atau kewajiban yang akan diakui sebagai pendapatan seiring berjalannya waktu. Kemudian pengakuan pendapatan pada setiap 31 Desember atau akhir tahun. Jadi di sini terdapat jurnal unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 17.620,8. Pendapatan sewa kemudian diakui secara merata atau straight line basis selama masa sewa pada 2022 sampai 2024, mencerminkan bahwa pendapatan dihasilkan secara bertahap. Kemudian ada pula pencatatan penyusutan atau depreciation. Karena aset tetap masih milik Hathaway, maka Hathaway ini tetap melakukan penyusutan atas aset compactor tersebut menggunakan metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Itu jurnalnya depreciation expense 60.000 dikali 40% pada accumulated depreciation equipment sebesar 24.000 pound. Dalam penyajiannya, penyewa itu mengakui dalam laporan posisi keuangan ada right of use asset dan juga lease liability. Kemudian di income statement, laporan laba rugi itu ada akun depreciation expense dan juga interest expense. Kemudian untuk bagi pesewa jika sewanya dikategori sebagai finance lease, maka diakui sebagai lease receivable, dan juga aset tersebut tidak boleh diakui, aset yang disewakan tidak boleh dicatat sebagai aset. Nah, kemudian ada interest revenue dari pendapatan penyewaan, kemudian ada kemungkinan selling profit or loss for a sales type lease. Jadi jika ada penjualan alat sewa. Kemudian dalam transaksi operating lease, pihak penyewa pihak yang memberikan sewa itu mencatat aset tersebut di dalam statement laporan posisi keuangan. Kemudian pendapatan dari sewa tersebut diakui biasanya menggunakan metode garis lurus dan juga mencatat depresiasi dari aset. Kemudian ada pengungkapan. Nah, untuk lease dan lessor, mereka harus sama-sama mengungkapkan deskripsi dan juga jenis dari transaksi tersebut. Kemudian bagaimana pembayaran variabel pembayaran sewa itu diakui, dan juga existence kondisi opsi apakah diperpanjang atau juga terminate dari sewanya, dan juga sisa dari apakah ada residual value dari sewanya. Kemudian informasi tentang asumsi dan juga penilaian seperti discount rate. Nah, untuk lessor harus mengakui total dari biaya sewa, kemudian finance lease cost. Untuk finance lease cost itu segregate between the depreciation of the right of use asset dan juga bunga dari
utang sewa. Kemudian ada low value and short term, biaya dari sewa. Kemudian ada weighted average remaining lease term and weighted average discount rate. Kemudian ada maturity analysis of finance lease liabilities on an annual basis for a minimum of each of the next 5 years. The sum of undiscounted cash flow for all years thereafter. Kemudian dalam analisis dengan peningkatan di dalam aset dan juga liabilitas, maka alat ukur keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan juga solvensi itu akan berubah. Jadi contohnya dengan meningkatnya aset, maka return on asset kemungkinan akan turun. Kemudian earning before interest tax atau disingkat EBITDA membutuhkan penyesuaian ketika perusahaan mendepresiasikan aset hak pakai dan juga mencatat beban bunga. Kemudian DER juga akan meningkat dan interest coverage ratio itu akan menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi jual dan sewa balik atau sale and leaseback. Nah, ini tuh dalam pengaturan jual dan sewa balik perusahaan mentransfer aset ke perusahaan lain atau pembeli ke penyewa dan kemudian menyewa aset tersebut kembali dari pembeli ke penyewa. Dan manfaat transaksi ini itu memungkinkan penjual dan penyewa menggunakan kas yang sebelumnya terikat dalam properti untuk ekspansi operasi sambil terus menggunakan properti tersebut. Nah, bagi pembeli pesewa, mereka bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan tradisional dan terlindung dari penurunan pasar real estate. Nah, penentuan akuntansinya itu masalah akuntansi ini merupakan penjualan atau pembiayaan. Nah, hal ini tuh bergantung pada apakah kontrol atas aset berpindah dari penjual ke pembeli. Jadi, jika penjual penyewa melepaskan kontrol, transaksi tersebut adalah penjualan. Penjual penyewa harus mengakui keuntungan atau kerugian. Nah, mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0. Dan kemudian mencatat sewa balik sesuai dengan pedoman akuntansi sewa. Jika sewa balik diklasifikasikan sebagai sewa aset properti, maksudnya operasi, akuntansi jual dan sewa balik diterapkan. Selanjutnya itu ada transaksi pembiayaan atau failed sale. Dan jika kontrol tidak berpindah, semisal itu jika sewa balik diklasifikasikan sebagai finance lease, penjual penyewa terus mengendalikan aset dan transaksi dianggap sebagai pembiayaan. Dalam kasus ini, penjual penyewa tidak mengurangi nilai tercatat aset, terus menyusutkan aset dan mengakui hasil penjualan sebagai liabilitas keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komprehensif akuntansi lease dan lessor. Nah, bagian ini tuh menerapkan prosedur akuntansi untuk finance lease dan operating lease. Nah, akuntansi lease itu umumnya mengapitalisasi semua sewa, mencatat aset hak guna atau right of use asset, dan liabilitas sewa terkait pada awal sewa. Nah, liabilitas sewa itu dihitung sebagai nilai kini dari pembayaran sewa. Lease itu mengakui beban bunga atas liabilitas sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat beban penyusutan pada aset hak guna. Nah, pengecualian kapitalisasi itu hanya berlaku untuk sewa jangka pendek atau kurang dari 1 tahun dan sewa properti bernilai rendah atau kurang dari 5.000 US dollar. Sedangkan akuntansi lessor atau penyewa atau pesewa, lessor itu mengklasifikasikan sewa sebagai finance lease atau operating lease berdasarkan apakah sewa tersebut mentransfer kontrol aset dasar sebagai efektif atau secara efektif. Nah, finance lease ini atau sewa pembiayaan, lessor itu memerlukan sewa mirip dengan penjualan aset. Pada awal sewa, lessor itu menghapus aset dari pembukuan dan mencatat piutang sebesar nilai kini dari pembayaran sewa. Untuk sale type lease, keuntungan penjualan diakui pada awal sewa. Lessor itu mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama masa sewa. Selanjutnya itu ada operating lease atau sewa operasi. Nah, jika sewa tidak memenuhi tes klasifikasi, finance lease itu diklasifikasikan sebagai operating lease. Lessor tetap mengakui aset pada laporan posisi keuangan dan mencatat pendapatan sewa dalam jumlah yang sama atau dasar garis lurus setiap periode.
lessor itu menyusutkan aset sewaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.